Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu hari ini IHSG merah ya. Hari ini IHSG merah, habis itu naik lagi. Jadi emang seperti biasa IHSG akan seperti ini terus gitu teman-teman. Kalau dia mau nge-break all time high atau dia jebol support. Tapi jebol support juga nggak jebol-jebol. Hari ini terlownya 7.219, habis itu ditarik naik lagi ke 7.278. Yang menurut gua bagus sih posisi IHSG, karena kalau teman-teman lihat bahwa market regional gitu ya, dunia itu banyak kan yang merah-merah karena kemarin ada info mengenai inflasi gitu ya. Jadi IHSG menurut gua masih akan sideways dulu. Pokoknya antara dia rebound, dia breakout atau dia jebol. Hopefully dia breakout. Tapi teman-teman kelihatan ini tuh dia berkali-kali ngetes ini tuh nggak bisa-bisa gitu ya. Tapi ya kita mana tahu ya teman-teman. Jadi intinya IHSG seperti ini kita nggak boleh yang namanya terlalu agresif dalam bertrading gitu ya. Jangan gede-gede langsung porsinya, merasa pede banget. Jadi kita harus money management kuat. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke saham yang bisa kita analisa. Yang pertama saham Antam. Oke, jadi Antam ini dia berhasil bikin pola cup and handle kan, dan dia berhasil breakout nih hari ini. Menurut gua volume Antam lumayan valid, kemarin juga lumayan valid ya, ditambah hari ini dia hijau full dengan volume yang lumayan gede. Jadi menurut gua entry Antam itu cukup bagus teman-teman. Kalau kita lihat coba ya, stokastik kelihatan dia masih naik terus menguat, MACD kelihatan dia akan menguat dan golden cross. Kapan kita bisa entry Antam? Kalau dilihat dari sini, kalau dia besok koreksi ke 2100 sampai ke 2080, maka menurut gue boleh beli Antam gitu ya. Kalau dia koreksi sana. Oke, 2100 sampai 2080. Coba kita lihat aja langsung ke Broksumnya. Jadi kita bisa ikutin harga Broksumnya aja langsung. Oke, Antam hari ini 14 September terlihat bahwa YU, YJ, MG, AK ini semua akumulasi ya, tapi masih netral. Ada yang ngebuang juga, BK sama AT juga ngebuang. Tapi YU ini dapat average di 2080, YJ 2060, MG 2070. Nah, kalau kita mau beli, menurut gua kalau dikasih ke 2100 sampai ke 2080 kita boleh entry, karena kalau dia koreksi lebih bagus ya, supaya dia kayak ibarat kata narik napas dulu buat ngebreak ke selanjutnya. Kalau kita ngelihat kan potensinya masih jauh banget nih si Antam. Targetnya bisa sampai ke sini nih, area resistance di area sini. Ya di area 2600-an. Dan jadi menurut gua Antam menarik nih besok kalau kita dikasih retrace ke sini, targetnya dia bisa ke 20-an persen loh. Stop loss kalau dia jebol aja dari sini 5%. Oke, coba kita lihat foreign yang dilakuin foreign ke Antam. Kemarin akumulasi 13 September dan hari ini masih akumulasi, cuman emang kecil ya teman-teman, cuma 820 juta netnya. Oke, jadi menurut teman-teman Antam menarik gak sih? Silahkan komentar. Lalu ke saham berikutnya itu MEDC. MEDC sebetulnya udah kita sempat analisa ya, penurunan dia apakah masuk akal, dan hari ini MEDC berhasil rebound, berhasil di atas ini ya, golden ratio 0,618, yang dimana itu 950, sekarang dia close di 975. Yang menurut gue MEDC ini masih bagus untuk melanjutkan pola uptrendnya dia. Nah ini coba gue hapus ya yang di sini. Kita ngeliat ya, dia koreksi dari pucuk turun gitu ya. Kita tarik ke swing low terbawah, dia jebol sampai sini. Di sini sebetulnya waspada di tanggal 8 sama 9, dan ternyata 12 justru menarik teman-teman, karena dia berhasil rebound sampai closing di 930. Doji menarik hari ini, beneran breakout gitu ya.
Dan kapan untuk entry MACD? Menurut gue sih tunggu di 950 gitu ya. 950 kalau dikoreksi segini kita boleh entry. Targetnya bisa terdekatnya ke 1020 atau terlumayannya 1130. Dan kalau misalkan kita lihat ini kan dia bikin seperti ascending juga nih teman-teman. Oke, ini naik nih. Sebetulnya ini bisa dibilang juga seperti flag juga ya. Nah, ini kan triangle ya, kelihatan ya. Ya ini resistnya. Nah ini kan ada triangle-nya nih. Flag ya, kayak flag gitu ya teman-teman. Hopefully dia bisa menguat kalau dia berhasil break dari flag tersebut. Ya gue nggak ngomong setinggi-tinggi ini deh ke 1300. Tadi kita dari pakai Fibonacci aja. Ya. Sebentar, gue tariknya terbalik. Ini dari terlow ini sampai ke sini. Ya, ke 1130 juga udah oke, nggak usah ngomong ke 1300 dulu. Oke, dari stokastik menarik golden cross MACD. Emang kemarin kelihatan dia akan turun dulu, tapi ini kayak dia menekuk ke atas lagi nih teman-teman. Coba kita lihat broksumnya sih MACD ya. Oke, MACD hari ini kelihatan big akum. Yang beli CS AGAK, wah lumayan nih ya, belinya CS aja 34 miliar, di average 952. Jadi kalau mau entry MACD seperti yang gue bilang tadi, tungguin kalau dia koreksi ke 950. Lebih safe lah untuk dapat harga lebihnya lebih bagus. Coba kita lihat foreign. Oke, foreign masih net buy 8 miliaran, 8,8 miliar. Jadi menurut teman-teman MACD menarik gak sih? Kalau menurut gua menarik, tunggu di 950. Sekarang boleh gak? Boleh aja sih kalau cicil beli takut ketinggalan barang, tapi money management inget ya. Jangan biasanya masuk 10%, main gebuk 10% di 975 ya salah. 10%-nya cicil 975, 960, 950 supaya dapat average-nya minimal 960-an gitu. Oke, lanjut ke saham berikutnya yang menurut gua bisa kita analisa adalah ADMR. Hari ini ADMR menarik teman-teman. Kita bisa lihat sebetulnya kalau teman-teman nonton video ADMR yang udah lama ya, nggak lama banget sih, berapa hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari, 2 hari yang lalu deh. Gue bilang kalau dia berhasil di sini kita boleh buy di sini. Pas dia rebound dari MA50 udah profit 14% loh hari ini harusnya ya. Dan yang menariknya lagi, jadi ini gue hapus aja, kita nggak usah ngomongin yang dulu-dulu. Dan kalau gue lihat lagi bahwa di sini itu dia membentuk valid ascending triangle ya. Oke, dan dia breakout nih. Ketahan EMA 100-nya. Kapan belinya? Kalau misalkan dari teori, kalau dia emang pullback ke area 1870 menurut gue menarik. Jadi kita boleh cicil kalau dia turun ke 1900 sampai ke 1870 itu boleh kita cicil beli. Karena targetnya bisa ke area resist dia yang di sini nih. Ya. Nih di 2100 kurang lebih untuk ADMR. Kalau dari stokastik menarik terus naik, oke, MACD juga terus naik. Jadi ADMR menurut gue menarik nih teman-teman sekarang ini karena dia breakout dengan volume pola ascending triangle. Coba kita lihat broksumnya si ADMR ya. Oke, ADMR kelihatan small akum, normal akum, big akum, BB beli 26,8 miliar di average 1910. Jadi tunggu di sini ya, yang tadi gue bilang ya, 1900 sampai ke 1870 itu menurut gue lumayan best price. Oke, 1900 itu kalau kita dapat oke gitu ya, bagus lah ya. Karena dia aja average-nya gede-gede nih 1910, 1920. Jadi menurut gue dapat dikasih ke 1910 itu harusnya rada susah dikit, tapi kita nggak tahu ya. Makanya lagi-lagi jangan beli di satu harga tapi dicicil ke bawah gitu. Jadi 1940 udah mulai beli, 1930 cicil-cicil sampai 910 gitu ya. Jadi jangan langsung sekebuk banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita masuknya tunggu. Coba kita lihat foreign ya teman-teman. Foreign apa yang dilakuin foreign? Nah foreign kemarin kan dia akumulasi 54 miliar. Hari ini dia distribusi 3 miliar ya, menurut gue ya biasa ya teman-teman ya, biasa sih ya harusnya. Oke, jadi ini ya teman-teman untuk ADMR menarik gak sih menurut teman-teman?
kalau misalkan besok dikasih koreksi ke area sini 1900 targetnya ke resist yang di sini di 2100 bisa dapat potensi 10% lagi loh. Seperti itu sih. Oke, lanjut ke saham berikutnya teman-teman, ke saham PNLF, Panin Finansial. Jadi Panin ini alertnya biasa udah bunyi karena dia berhasil rebound dari MA50, harusnya udah terbaik kalau teman-teman pakai advance order. Nah di sini tuh menurut gue menarik, teman-teman perhatiin deh, ini tuh dari teori sama purchase nih, bagus nih. Dia breakout, koreksi, lama-lama low volume. Nah lihat tuh low volume ya. Sideways-nya juga low volume, pas dia rebound dengan volume gede, volume meningkat. Oke, jadi ini tuh begitu ya. Jadi koreksinya low volume menurut gue itu bagus, dia reboundnya dengan volume yang lumayan gede. Tuh teman-teman lihat. Jadi menurut gue PNLF ini menarik sih teman-teman buat kita entry. Targetnya bisa sampai ke kurang lebih ke area resist dia di sini lah ya, di 446. Oke. Atau 450 ya, target terdekatnya 436 gitu ya. Dari stokastik menarik di golden cross, MACD terus menguat. Jadi kalau kita mau entry, lagi-lagi ikutin aja harga Broksum gitu ya, PNLF sorry. Oke, nah AK kelihatan kan akumulasi ini big akum, AK beli 11 miliar di 418. Jadi kita besok beli di 416 pun itu harga kita masih murah loh. Karena harga kita di bawah di bawahnya si AK. Coba kita lihat dulu nih. Jangan-jangan foreign akumulasinya udah lama. Oh enggak, ternyata foreign baru akumulasi 13 September sama 14 September ya. Udah jelas nih, 2 miliar sama 9 miliar. Coba kita lihat berarti dari 13 supaya kita dapat harga yang best price ya. Oke, AK 417 ya, masih murah ya. Average dia 417, hari ini PNLF close 416. Jadi masih murah. Kalau kita besok pun beli di sana. Targetnya bisa ke sampai ke 448. Nah, coba kita tes tas. Targetnya bisa 9 sampai 10%. Stop loss kalau dia jebol. Oke. Kalau misalkan besok dikasih turun lagi ke area MA50 atau di harga 400, maka menurut gue ya boleh beli lagi. Cuman harusnya 400 itu kita udah dapat kemarin gitu teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya itu MDLN, Motherland. Nah Motherland nih waktu itu kan udah sempat dianalisa, targetnya dia tuh masih jauh sampai ke 144. Kemarin kan kita analisanya buy on breakout, pas dia breakout 126, kalau dia koreksi ke kan dia breakout tuh udah sampai 131-an, kalau koreksi ke 126 kita makan. Siapa yang beli? Coba ada yang beli? Harusnya kalau yang beli hari ini udah naik lagi ke 132 nih teman-teman. Sebetulnya targetnya kan masih bisa sampai ke 145. Jadi hari ini pun dia sempat turun dulu lagi ke 126 dan tertahan, dan dia naik ketarik 132. Nah menurut gue ini menarik teman-teman, karena MACD juga lihat terus meningkat, stokastik juga terus naik walaupun berada di jenuh beli gitu ya. Tapi berpotensi karena dia terus strong bikin higher low dan dia tertahan terus di support dia yang di sini 126. MDLN berpotensi sampai ke 145. Coba kita lihat Broksumnya si MDLN ya. Nah si MDLN 14 ya, 14 September. Oh masih big distribusi ternyata. YB, YP jualan. NI, AG, BK udah mulai belanja masih ratusan juta. Ya oke, net value dia belanja juga hari ini cuma 3,1 miliar. Tapi ada BK sama AK nih yang udah mulai ngumpulin barang di sini. Jangan-jangan dia udah ngumpulin barang. Coba kita lihat yang dilakuin asing ke MDLN. Oke, tuh kelihatan ya, asing udah mulai akumulasi 1,4 miliar teman-teman. Jadi kalau untuk MDLN cicil beli menurut gue boleh. Kapan entry-nya? Bagusnya di harga berapa ya? Ikutin dia nih 129, 130 ya. Hari ini close 132, jangan langsung di HK, tungguin 130, 129. Sampai ke 126 juga masih oke kalau dikasih lagi. Siapa tahu dikasih kayak hari ini. Ya kan udah dikasih kesempatan di 9 September naik. Ternyata hari ini 14 September dikasih gitu ya. Jadi
Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman lihat lagi ya, ini teori ini menurut gua bagus. Dia breakout dengan volume ya, teman-teman lihat. Waktu dia koreksi-koreksi ke support, volumenya kecil. Tak 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 tak, makin lama makin mengecil. Maka ini berpotensi bullish sebenarnya, sign of bullish gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, menurut teman-teman MDRN menarik gak? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan jikalau dirasa bermanfaat boleh bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.